Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memuji atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai dengan subuh hari ini, tanggal 9 Dzulhijjah. Sekalian, Allah masih sehatkan kita, Allah masih hidupkan kita. Mudah-mudahan kesehatan dan hidup yang Allah anugerahkan hari ini bukan yang terakhir. Mudah-mudahan hari esoknya Allah senantiasa sehatkan kita, Allah hidupkan kita. Karena begitu banyak orang hari ini sehat, besoknya Allah sakitkan. Begitu banyak di sekitar kita, kemarin kita masih melihatnya berjalan, hari ini diberitakan telah meninggal dunia, telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kita pun akan mengalami hal yang sama. Karena itu selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, mari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban-kewajiban kita, yakni mengabdi, beribadah atau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kita ketenangan hidup, baik itu pada kehidupan di dunia maupun bahkan terutama lagi pada kehidupan akhirat. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada kehidupan kampung akhirat, mari kita mempersiapkannya. Mari kita mempersiapkan bekal kita, dan sebaik-baik bekal kita adalah ketakwaan kita, yakni bagaimana kita setelah beriman kepada Allah lalu kita mengerjakan ketaatan, beribadah, beramal soleh. Salam dan salawat semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadi pengikut beliau, pengikut yang setia sampai dengan kematian datang kepada kita. Malaikat maut datang menjemput roh kita dalam keadaan kita masih istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya mudah-mudahan pada kehidupan akhirat dimulai dari kehidupan alam kubur, Allah menyelamatkan kita dari azab kubur, sampai nantinya ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, Allah pun memberikan pertolongan, perlindungan kepada kita, naungan, di mana saat itu tidak ada naungan perlindungan selain naungan perlindungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ditimbang amal-amal kita, mudah-mudahan amal kebaikan kita lebih berat daripada amal keburukan kita. Karena bila mana amal keburukan kita lebih berat daripada amal kebaikan kita, maka celakalah kita.
Sebaliknya, bila mana amal kebaikan kita lebih berat timbangannya daripada keburukan kita, insyaallah kita tergolong orang-orang yang beruntung. Maka kita sebagai manusia Allah berikan akal untuk berpikir, akal untuk memilih mana yang akan kita inginkan. Apakah timbangan kebaikan yang berat atau timbangan keburukan yang berat? Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa pula mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, bimbingan agar tetap istiqomah di atas jalan yang lurus, dinul qayyimah, dinul Islam, jalan yang lurus dan jalan yang insyaallah menyelamatkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin atau secara umum kita bergembira karena sebentar lagi atau besok kita akan merayakan Idul Adha, hari raya kita, hari raya yang di dalamnya Allah mengharamkan kita berpuasa. Jadi Allah mengharamkan kita berpuasa di saat hari raya, dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Allah mengharamkan kita berpuasa. Saking besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita pada hari itu sebagai hari raya, hari kemenangan sebagai orang yang beriman. Dan sesungguhnya hari kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik lagi. Maka bergembiralah kita, hari ini sudah bergembira kita karena besok lebaran. Namun di hari ini tanggal 9 Zulhijjah ada tuntunan Nabi kita untuk melaksanakan puasa sunnah, puasa Arafah namanya. Yakni bahwa pada hari ini jemaah haji kita yang sempat berhaji, karena tahun ini sangat sedikit yang berhaji, mereka wukuf di padang Arafah, karena sesungguhnya rukun ini merupakan rukun yang utama, yang paling utama mana? Sebagaimana dalam sholat kita ada rukun yang paling utama, yakni membaca suratul Fatihah. Saking utamanya rukun ini, wukuf di padang Arafah, Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Ya'mur radhiyallahu anhu, dalam kitab hadisnya para ulama kita, yaitu Rawahu Hamzah, 5 ahli hadis yang meriwayatkan. Beliau berkata, Al-Hajjul Arafah. Jadi sesungguhnya haji itu adalah Arafah. Jadi berkumpul wukuf di padang Arafah merupakan perkara yang sangat utama dalam mengerjakan haji. Kapan itu? Mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah pada hari ini sampai dengan sebelum terbit fajar besok. Itu merupakan waktu untuk wukuf di padang Arafah. Dan kita dianjurkan untuk berpuasa sebagai amalan sunnah. Ya, insyaallah dengan amalan sunnah ini Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Disebutkan dalam hadis Allah akan mengampuni dosa kita
setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi mungkin 1 tahun yang lalu begitu banyak dosa-dosa kita berserakan, terkecuali dosa-dosa yang sangat besar yang harus kita bertaubat di dalamnya. Tentu dalam setiap hari kita banyak dosa, banyak kesalahan, dengan harapan mudah-mudahan insya-Allah kita berpuasa di hari ini, puasa sunnah Arafah, Allah benar-benar mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu setahun, dan insya Allah mudah-mudahan 1 tahun ke depan Allah pun mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang kecil-kecil, dosa-dosa yang besar itu menurut para ulama harus kita bertaubat di dalamnya. Allah mengingatkan kepada kita ketika manusia berkumpul di padang Arafah itu apa yang diberikan peringatan kepada kita bahwa suatu masa nanti seluruh manusia bahkan seluruh makhluk itu akan dihimpun oleh Allah. Itu. Jadi Allah mengumpulkan kita di padang Arafah, bahkan ketika Allah mengajarkan kepada kita melalui Rasulnya agar kita berjamaah itu adalah sinyal bahwa nanti pada kehidupan akhirat Allah akan menghimpun kita. Semua manusia bahkan seluruh makhluk akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur. Kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan dihimpunkan. Nanti ketika trompet malaikat Israfil berbunyi menggelegar sebagai pertanda dibangkitkannya, nafkhatul ba'ats, dibangkitkan, tiupan yang membangkitkan. Jadi ada sangkakala, ada trompet yang akan ditiup oleh malaikat Israfil yang disebut dalam kitab Ibnu Katsir nafkhatul ba'ats, tiupan yang membangkitkan, nafkhatul ihya, tiupan yang menghidupkan semua yang telah mati, dihidupkan lagi. Manusia yang sudah dimatikan oleh Allah sebelumnya dihidupkan lagi. Binatang-binatang yang sudah dimatikan sebelumnya dihidupkan lagi. Jin, malaikat yang sudah dimatikan sebelumnya dihidupkan lagi, dihimpun semuanya. Coba bayangkan Pak, begitu ramainya tempat itu nanti. Maka jangan takut kita ramai, ya minimal di musola kita ramai-ramai, walaupun berjarak, walaupun kita menerapkan protokol kesehatan, tetap kita hadir berjamaah dengan tidak berkumpul, tidak terlalu berdekat-dekatan, berkerumun maksudnya. Bukan tidak berkumpul, boleh berkumpul, boleh berjamaah, tapi jangan berkerumunnya tuh. Hindari untuk sementara untuk berinteraksi. Boleh bersalaman, tapi bersentuhan tangan dihindari dulu. Salaman boleh, mengucapkan salam itu lebih utama. Jadi jangan dimaknai dah boleh salam. Siapa bilang tak boleh salam? Salam, bersalaman boleh. Mengucapkan ucapan salam mungkin dengan cara tidak perlu bersentuhan dulu, ya. Kita juga mengikuti arahan pemerintah. Tapi kita tetap dianjurkan untuk berjamaah. Besok kita sholat. Alhamdulillah pemerintah provinsi juga sudah mensepakati dari Polda, dari MUI, dari Kementerian Agama, dari pemerintah provinsi, dari tokoh-tokoh organisasi NU, Muhammadiyah, Dewan Masjid, BKPRMI, dan beberapa perwakilan masjid-masjid yang lain sudah sepakat untuk wilayah kita di Babel ini secara umum bisa kita mengerjakan sholat Idul Adha
di lapangan atau di masjid, dibolehkan. Meskipun ada anjuran, ya diupayakan di rumah. Tapi boleh, bukan berarti tidak boleh. Boleh. Tetap dalam rangka silaturahim kita, dalam rangka syiar-syiar agama kita. Tetaplah kita mengerjakan ketaatan kepada Allah, tetaplah kita mengerjakan tuntunan Nabi kita. Allah perintahkan kita beribadah. Nabi mencontohkan kita cara beribadah. Walaupun mungkin tidak sempurna caranya, tapi paling tidak kita mengerjakan cara. Berjamaah adalah cara yang Nabi tuntunkan. Ke masjid berjamaah adalah cara Nabi yang dituntunkan. Tepat waktu kita sholat, itulah yang Nabi. Maka tetaplah kita berjamaah. Insya Allah dengan berjamaah ini akan mendatangkan kebahagiaan. Allah senang dengan kita sekali. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mengisyaratkan kita atau merintahkan kita berjamaah, berkumpul, baik itu di masjid, solat berjamaah, baik itu di lapangan, musola, di langgar, ataupun di padang Arafah, itu adalah suatu pengingat untuk kita bahwa suatu masa nanti Allah akan menghimpun kita di padang mahsyarnya. Kalau di dunia kita dihimpun melakukan aktivitas ibadah. Kalau di padang mahsyar ketika kita dihimpun bukan lagi ibadah, tapi menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan diadili. Jadi di dunia ini ketika kita berkumpul-kumpul beribadah bukan diadili. Bahkan Allah dan Rasulnya, para malaikat menyaksikan apa yang kita kerjakan. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran di waktu fajar, mulai terbit fajar sampai terbit matahari, itu disaksikan. Kata para ulama, tidak sekedar disaksikan, dilihat, tapi dihadiri. Malaikat turun menghadiri aktivitas kita, menyaksikan, karena mereka nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di padang mahsyar nanti, ketika kita diadili oleh Allah, para malaikat ini akan bersaksi, Pak. Betulkah kita sholat termasuk orang-orang yang menegakkan sholat? Malaikat turun ke rumah-rumah Allah. Kalau mungkin ke rumah kita tidak turun, ada kemungkinan tidak turun, tidak masuk ke rumah kita. Nah, mungkin rumah kita dinajis, ada kotoran, ya kan? Ada patung-patung di rumah kita, kan? Ada gambar-gambar bernyawa seperti patung di rumah kita, kan? Atau ada binatang-binatang yang ada najisnya, gitu. Tapi di rumahnya kita bersihkan, kita sucikan, malaikat turun menghadiri. Itulah keuntungan kita. Sehingga ketika kita sholat di rumah, bisa jadi malaikat tidak mencatatnya, dia tidak hadir menyaksikannya. Tapi kalau kita sholat berjamaah di masjid, bagi kaum laki-laki, para malaikat menyaksikan, bahkan turun. Bukan sekedar menyaksikan di atas, mereka menyaksikan ke bawah, tapi mereka menghadiri. Mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya bahwa kita dulu sholat, kita dulu berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita menginginkan salawat Allah, yang mana salawat Allah dan para malaikatnya itu tercurahkan kepada kita, orang-orang yang berada dalam keadaan ingat kepada Allah di waktu fajar ini, di waktu sebelum terbit matahari. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah sudah nyampaikan kita kepada di dalam Al-Quran itu. Wahai orang-orang yang beriman, izkurullah zikran katsira, ingatlah kepada Allah dengan ingatan sebanyak-banyaknya.
Tidak ada batas, Pak. Bersyukurlah kita ketika kita datang ke masjid, yang kita ingat adalah Allah. Sampai kita pulang, Allah yang kita ingat. Atau di dalamnya benar-benar kita mengingat Allah. Yang jelas bahwa ketika kita di masjid pun ingatan kita banyak ke dunia. Pekerjaan yang kita ingat, rumah yang kita ingat, gawe apa yang kita ingat, di luar-luar masjid kita ingat, Tuhan. Nah, maksimal kita mengingatnya, terutama kita sholat sampai duduk berzikir, bertasbih, berdoa, bersalawat. Salawat kepada Nabi yang awalnya kita mulai dengan Allah, kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi juga mengingat Allah. Karena salawat Nabi itu dalamnya adalah mas Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad disebut, tapi sebelum menyebut Nabi Muhammad, kita sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salawat tanpa menyebut nama Allah. Allah berselawat, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah ngajak, wahai orang-orang yang mengaku beriman, yang mengaku percaya kepada Allah, percaya kepada kampung akhirat, mengaku dzikran katsira, izkur, ingat, mengingat, berzikir kepada Allah. Zikran katsira, dengan ingatan yang banyak, zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian di penghujung malam dan penghujung siang. Sebelum terbit matahari, Allah ngajak kita untuk bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Banyak sekali contoh-contoh tasbih kita. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim 7 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim 7 kali. Enggak usah 100 kalau enggak mampu, 7 kali aja. Walaupun Allah perintahkan wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah kalian di pagi dan petang, sebelum pagi datang, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Apa yang kita dapatkan? Huwallazi yusalli 'alaikum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berselawat kepada kalian. Salawat Allah itu adalah rahmat untuk kita, ampunan Allah untuk kita. Jadi ketika kita berzikir kepadanya, bertasbih kepadanya, maka Allah menjaminkan untuk kita ampunannya. Huwallazi yusalli 'alaikum. Allah akan berselawat. Allah berselawat kepada kalian. Kalian yang berzikir kepadanya, kalian yang bertasbih kepadanya, mengingatnya dengan sebanyak-banyaknya di waktu sebelum terbit matahari ini. Allah berjanji, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu, dan para malaikatnya juga senantiasa berselawat, yakni memohonkan ampun. Para malaikat mohon ampun untuk kita yang berzikir kepada Allah, yang berzikir kepada Allah, yang bertasbih kepada Allah, yang berdoa kepada Allah. Malaikat juga ikut berdoa agar kita diampuni. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, dan mengeluarkan kita dari kegelapan, dari kehinaan, dari tidak ada hidayah, dari kejahilian, kegelapan,
Dunia ini gelap, Pak. Dunia ini gelap. Seandainya tidak ada cahaya Al-Quran, tidak ada cahaya Islam, tidak ada cahaya agama yang Allah datangkan, gelap dunia ini, Pak. Bukan gelap karena tidak ada lampu. Gelap kehidupan yang gelap, tidak ada aturan. Mau berbunuh orang, berbunuhlah, kan? Mau berzina, berzinalah, kan? Karena gelap mata, terabas semuanya. Bini orang, bini kita lah, kan gitu. Punya orang, punya kita lah. Tidak ada keteraturan, Pak. Tidak ada cahaya. Tidak bisa kita bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sebagaimana kalau malam gelap gulita tidak bisa kita bedakan mana tiang, mana dinding. Kalau gelap gulita itu, Pak. Kita tidak bisa membedakan antara warna dinding itu. Kalau ada cahaya kelihatan coklat dengan putih. Ketika tidak ada cahaya tidak jelas itu hitam, coklat atau putihnya. Gelap. Seperti itulah kalau tidak ada agama ini gelap gulita. Maka bersyukurlah kita dengan adanya agama yang Allah turunkan kepada kita, maka jadi terang. Oh, ini tidak bagus, ini bagus, ini hak, ini batil, ini kejahatan, ini kebaikan, ini keburukan, kan? Ini amal salah, ini amal saleh, itu jelas. Ini haram, ini halal, ini perintah, ini larangan, jelas, Pak. Karena ada yang memperjelasnya, ada kitabun mubin. Ada kitab yang menjelaskan yang terang-terangnya. Ini haram, ini halal, ini perintah, ini larangan. Jelas. Dengan ini Allah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Minaz zulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan kepada orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman, Allah sangat sayang. Allah sangat sayang artinya ya enggak mungkin Allah menyiksa kita di kampung akhirat. Ya. Nabi sudah pernah menyampaikan dalam suatu hadis, ummati hadhi ummatun marhumah, umatku ini adalah umat yang dikasihi. Laisa alaihi azabun fil akhirah, mereka tidak akan disiksa di kampung akhirat. Azabuha fid dunya, mereka hanya diberi siksaan kecil dalam kehidupan dunia ini, kecil. Ya, sama dengan kampung akhirat. Yang jelas bahwa yang menempatkan dirinya sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan perintah Allah, yang mengikuti tuntunan Nabi, melaksanakan sunnah-sunnahnya, inilah yang diakui. Orang yang tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya gimana bisa diakui? Diperintahkan kita sholat berjamaah, kita tetap di rumah. Bahkan kita tidak sholat. Diperintahkan kita untuk sholat 5 waktu, kita tidak kerjakan. Bagaimana bisa kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad? Diperintahkan kita untuk bermajelis, majelis ilmu, majelis zikir. Diperintahkan kita bersilaturahim. Kita tidak melakukannya, bagaimana kita bisa diakuinya? Yang diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya itu ada jaminan. Laisa 'alaiha azabun fil akhirah. Mereka tidak akan diazab pada kehidupan akhirat. Azabuha fid dunya al-fitan. Azabnya, cobaannya, siksanya hanya di dunia sedikit, kecil. Al-fitan dengan bencana-bencana alam yang Allah datangkan, bencana manusia juga ada. Az-zalazil, ada getaran-getaran bumi, gempa-gempa bumi. Wal qatl, ada pembunuhan-pembunuhan terjadi. Itulah dunia. Dari itu mari kita sambut hari raya kita dengan penuh gembira, bahagia sebagai hari kemenangan kita. Yang di dalamnya mulai hari itu sampai dengan hari keempat
ada perintah untuk mengerjakan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberimu Muhammad nikmat yang besar, juga kepada umat, tentunya kepada kita, karena ayat ini diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi diturunkan kepada manusia, bahkan manusia secara keseluruhan, bahwa Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Maka Allah perintahkan kita fasholli li rabbika wanhar, maka berdirilah, solatlah karena Tuhanmu, solatlah karena Allah. Bukan kita solat beribadah karena yang lain, kita solat karena Allah. Wanhar, dan berkurbanlah kita, berkurbanlah atas nikmat yang Allah berikan, baik itu berkurban dengan hewan, berkurban dengan apa saja yang kita miliki, kan? Berkurban dengan harta-harta yang lain, itu semua adalah bentuk kurban secara keseluruhan, dalam makna segala aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban, taqarrub ila Allah, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kita jauh dari Allah. Kalau kita jauh dari Allah, bagaimana mungkin Allah akan menolong kita? Di saat pandemi wabah Covid ini datang kepada kita, jangan kita jauh dari Allah. Semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita beribadah kepada Allah. Takutnya kita hanya kepada Allah, karena semua yang didatangkan ini adalah ujian untuk kita, diuji kita. Apakah dengan ujian ini kita bertambah iman, ketaatan kita, atau malah sebaliknya berkurang iman dan ketaatan kita. Inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya yang membencimu, membenci sunnah-sunnahmu, termasuk dalamnya membenci aktivitas di masjid, membenci berjamaah di masjid, membenci apa yang Nabi datang karenanya, maka dialah itu yang terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Jika orang ini terputus dari Allah, bagaimana mungkin bisa berjumpa dengan Allah? Jika orang ini terputus dengan Allah, bagaimana mungkin dia akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka jalinlah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa beribadah kepadanya. Insya Allah semakin kuat kita beribadah kepada Allah, semakin kuat tali ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin lemah, jauh bahkan kita meninggalkan peribadatan kepada Allah, semakin terputuslah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemari kita bersemangat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan niat yang suci karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keikhlasan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita kembali kepadanya, Allah ridho terhadap kita. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi